Jumpa lagi di channel YouTube Blended Learning, channelnya tutorial Blended Learning Universitas Lancang Kuning. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan share bagaimana cara seorang dosen membuat absensi dan mahasiswa melakukan absensi. Langkah yang pertama adalah pastikan saudara sudah berada pada halaman Blended Learning, kemudian bisa saudara ganti namanya ataupun bahasa ini menjadi Indonesia atau Inggris. Saya lebih senang bahasa Inggris. Kemudian klik login, ya. Klik login, tunggu beberapa saat, masukkan username dan password, klik login, kemudian akan masuk ke kelas yang akan kita kelola atau membuat absensi sebagai dosen. Contohkan ini adalah kelas saya adalah matematika diskrit kelas B. Saya akan praktekkan membuat absensi di pertemuan 3. Ya. Sebelum kita mengelola kelas, pastikan dulu ini tombol Choose Editing On ini berada pada posisi Choose Editing Off. Caranya tinggal klik satu kali. Setelah klik satu kali, tunggu beberapa saat, dan sekarang sudah berubah. Kita beralih ke pertemuan 3. Nah, di pertemuan 3, kita rename dulu pertemuannya. Ya. Pertemuan 3, ya, saya ganti huruf kecil. Pertemuan 3, materinya tentang operasi, logika, matematika. Klik enter atau tekan enter. Sudah berhasil diganti. Langkah selanjutnya, pastikan juga saudara sudah login di akun Smart Unilah ketika akan memulai pekerjaan. Tapi kita fokus dulu ke akun Blended. Cara yang pertama adalah klik tanda tambah atau tanda tulisan Add an Activity or Resource. Klik satu kali, tunggu beberapa saat akan muncul text box and Activity or Resource-nya. Di sini Bapak Ibu bisa pilih, ada 2 pilihan, bisa pilih salah satu. Satu, attendance register, ini absensi menggunakan itu waktu. Waktu di sini maksudnya Bapak Ibu nanti ketika melakukan absensi, mahasiswanya akan otomatis terabsensi dengan waktu atau lama loginnya itu kalau default adalah 30 menit atau bisa diganti sesuai dengan kebijakan Bapak Ibu dosen semua. Yang kedua ada attendance. Ya, attendance ini sama juga untuk absensi, tapi di sini dalam absensi mahasiswa harus mengklik, ya, atau dosennya langsung absensi bisa klik kehadirannya. Oke, kita coba yang pertama adalah attendance register. Nah, ketika sudah diklik, buat nama dari attendance-nya, ya, apa namanya? Kalau saya biasanya buat itu absensi pertemuan 3, karena ini pertemuan 3, jadi kalau pertemuan 4, 5, 6 nanti. Kemudian deskripsi ini boleh dimasukkan atau diisi, boleh tidak, ya. Kemudian ini dia attendance tracking mode. Nah, di sini saya sarankan gunakan hanya untuk kursus ini, ya. Jadi kursus ini saja yang digunakan atau gunakan pilihan lain. Nah, itu dia. Kemudian ini yang saya maksud tadi adalah online session timeout. Jadi absensi dihitung oleh sistem ini waktunya adalah 30 menit adalah default atau umumnya, bisa diganti 5, 10, 15 tergantung. Kalau saya biasanya gunakan default atau boleh saya ganti 15 kalau lebih cepat. Di sini ada pilihan offline work session. Nah, ini ketika dia sesinya sudah selesai, apakah dibaca atau tidak untuk 10 hari. Nah, ini tergantung pilihan. Kalau saya ini lebih senang tidak usah dicentang. Kemudian klik save and return to courses. Ya, tunggu beberapa saat. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi ketika ini muncul di mahasiswa, ya, ini mahasiswa bisa cek, ya, kalau mahasiswa mau. Tapi juga dia tidak akan muncul kalau mahasiswa cek langsung karena sessionnya itu masih belum. Kalau sekarang posisinya semua 0, ya. Jadi di sini langsung di-record. Di-record itu semua mahasiswa yang ada di kelas, tapi posisinya masih 0. Jadi kita patokannya adalah waktu.
Jadi ya. Kemudian kita lihat absensi yang kedua. Nah, absensi yang kedua ini adalah tentang attendance. Masih cara yang sama, kita klik tanda plus atau bacanya add activity or resource. Tunggu beberapa saat, muncul, kita klik attendance. Kemudian setelah kita klik sama, kita masukkan name attendance-nya apa. Kalau saya biasanya masih sama, absensi pertemuan 3. Saya sarankan gunakan salah satu, karena sekarang tutorial ini saya sengaja bikin keduanya agar Bapak Ibu penonton bisa nampak prakteknya. Jadi saya sarankan gunakan salah satu saja. Ya, ini sama deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. Kalau diisi boleh ditampilkan saat kursus itu diklik mahasiswanya atau tidak. Nah, yang kedua, di sini ada bedanya di sini, ada grade, ada poin-poin yang diberikan absensi itu. Jadi tipe dari grade-nya apa? Poin, maksimum grade-nya berapa? Jadi satu pertemuan itu berapa? Ada skalanya, tergantung dari Bapak Ibu dosen. Nah, kemudian di sana ada juga lainnya, ada grade passwordnya. Apa grade passwordnya? Kalau ini diisi berarti mahasiswa harus menggunakan password untuk ketika mengklik absensinya. Kalau tidak, ya tidak perlu. Kemudian ada di common module setting, di sini ada apakah ditampilkan kepada mahasiswanya. Kalau yang attendance saya sarankan tampilkan karena kan mahasiswa akan mengklik. Tapi kalau yang attendance register tidak perlu, hidden saja dari studentnya. Ya. Di bagian restrict access di sini adalah hak akses, ya, waktu-waktu yang diberikan kepada siswa untuk mengaksesnya. Nah, ini penting juga. Saya contohkan, saya coba satu, klik add. Di sini ada beberapa pilihan. Biasanya saya gunakan adalah date saja karena waktu. Misalnya tanggal sekian, bulan sekian. Nah, ini waktunya. Jadi sesuaikan dengan jadwal. Nah, ini dari aksesnya dari tanggal berapa, jam berapa, sampai nanti kalau mau until-nya tambahkan di sini. Date. Jadi yang from date ini diganti dengan until. Jadi waktunya dibuat sampai kapan. Nah, itu. Kalau saya sih tidak perlu dalam praktek ini. Nanti kemudian kita klik save and to khusus. Nah, save khususnya. Kemudian akan muncul absensi. Nah, seperti ini ya. Jadi ini tadi yang attendance register, ini yang attendance saja. Kita coba cek. Ya. Kita coba cek. Tunggu berapa saat. Nah, ini sudah muncul ya. Tapi dia masih kosong karena kita perlu menambahkan sessionnya. Di sini ada session, add session. Pada add session, Bapak Ibu tambahkan session yang akan dilakukan untuk ini. Nah, tanggal berapa, jam berapa. Nah, ini silakan isi ya. Kemudian nanti multiple sessionnya seperti apa, ini disesuaikan saja Bapak Ibu ya. Apakah mahasiswa dapat merekodnya semua mahasiswa atau gimana. Nah, itu dia. Atau automatic marking. Nah, ini penandaian secara otomatis, perlu atau tidak. Kalau tidak perlu sudah. Kemudian klik add ya. Klik add. Tunggu beberapa saat. Nah, ini beberapa saat dia akan muncul ya. Nah, ini lagi loading dari blendednya. Ketika setelah selesai kita add, nanti akan muncul sessionnya. Jadi mahasiswa bisa masuk ke kelas kita dari session yang ada. Ini jaringannya. Tunggu beberapa saat sampai muncul ya. Saya refresh dulu. Refresh karena blended kita ini sekarang sudah sangat banyak aksesnya ya. Jadi seluruh perkuliahan sekarang itu menggunakan blended. Itu sudah disarankan melalui surat edaran oleh rektor, dan semua perkuliahan itu digunakan daring selama ini. Oke, kita tunggu beberapa saat ya. Nah, ini sudah muncul. Jadi di sini sudah muncul sessionnya. Jadi dosen itu harus update sessionnya itu. Nah, di sini ya. Nanti kalau ketika kita klik ini, berarti mahasiswa sudah bisa ngisi. Kita klik play button ya. Play button ini
siswa sudah ngisi absennya, hadir atau tidak. Tentu dengan batasan waktu tadi. Karena kalau batasan waktu ataupun akses tadi tidak kita berikan, itu dia bisa kapan saja absensinya. Nah, tentu setiap perkuliahan perlu juga dosen ini, nah ini tampilannya. Perlu dosen setiap kali pertemuan disarankan selalu update data di Smart ya. Jadi dia terdata secara otomatis. Ketika mulai perkuliahan, klik mulai perkuliahan, kemudian lakukan presensi, ya, masukkan absensi yang di sini kepada presensinya, nanti akan muncul di sini. Ketika kita mulai play kuliah atau mulai kuliah, dia akan muncul sendiri di presensi. Ya, oke. Ini seperti ini tampilannya, nanti bisa klik di sini ada keterangannya bagian bawah, hadir, terlambat, izin, apa ini ada jelas ya. Terima kasih. Demikian tutorialnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.